Nah, ini ketentuan tenaga kerja Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja tentang lembur. Nah, kita pekerja ini wajib tahu bagaimana ketentuan di dalam bekerja khususnya berhubungan dengan waktu pekerjaan dan terkhusus untuk lembur. 21. Ketentuan pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 77, 1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Meliputi A. 7, 7, jam 1, 1, hari dan 40, 40. Jam 1, 1, minggu untuk 6, 6, hari kerja dalam 1, 1, minggu, atau B, 8, 8, jam 1, 1, hari dan 40, 40, jam 1, 1, minggu untuk 5, 5, hari kerja dalam 1, 1, minggu. 3. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 4. Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja, buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diatur dalam peraturan pemerintah. 22. Ketentuan pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 78, 1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja, buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2, harus memenuhi syarat. A. Ada persetujuan pekerja, buruh yang bersangkutan, dan B. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. 2. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja, buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib membayar upah kerja lembur. 3. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam peraturan pemerintah. 23. Ketentuan pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 79, 1. Pengusaha wajib memberi A. Waktu istirahat, dan B. Cuti. 2. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A wajib diberikan kepada pekerja, buruh paling sedikit meliputi A. Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Dan B. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. 3. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B yang wajib diberikan kepada pekerja, buruh, yaitu cuti tahunan. Paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja, buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. 4. Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 5. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diatur dengan peraturan pemerintah. 24. Ketentuan pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 88, 1. Setiap pekerja,
buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja, buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Upah minimum, B. Struktur dan skala upah, C. Upah kerja lembur, D. Upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, E. Bentuk dan cara pembayaran upah. F. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan G. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam peraturan pemerintah. 25. Di antara pasal 88 dan pasal 89 disisipkan 5 pasal, yakni pasal 88A, pasal 88B, pasal 88C, pasal 88D, dan pasal 88E sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Hak pekerja, buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja, buruh dengan pengusaha, dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. 2. Setiap pekerja, buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. 3. Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, buruh, sesuai dengan kesepakatan. 4. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, buruh atau serikat pekerja, serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja, buruh. 7. Pekerja, buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. 8. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan atau pekerja, buruh dalam pembayaran upah. Pasal 88B, 1. Upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan waktu, dan atau B. Satuan hasil. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 88C, 1. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. 2. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten, kota dengan syarat tertentu. 3. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. 4. Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten, kota yang bersangkutan. 5. Upah minimum kabupaten, kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. 6. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 88D, 1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C ayat 1 dan ayat 2 dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. 2. Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam peraturan pemerintah.
1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C ayat 1 dan ayat 2 berlaku bagi pekerja, buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. 2. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.